Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jasni Farm. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengeklik video ini. Semoga teman-teman sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dijauhi dari mara bahaya, dan panjang umurnya, serta ternaknya sehat-sehat dan lancar. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai kandang panggung atau kandang alas biasa tanpa panggung. Saksikan terus videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya jika kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, kita langsung di topiknya. Baik teman-teman, sebagai pengalaman saya juga waktu awal beternak sempat bingung nih, mau kandang panggung atau kandang non panggung atau kandang tanpa panggung ya. Jadi buat teman-teman yang bingung, kita akan sharing-sharing aja ya mengenai hal tersebut. Nah, kita akan ngebahas dulu kandang yang tidak panggung teman-teman. Jadi begini teman-teman, pada dasarnya domba ini kan sifatnya ya alamiah ya. Jadi alami, cari makan sendiri, tidur ya sendiri, di mana aja sebenarnya bisa tidur. Tetapi kenapa kita harus menentukan kandangnya, kandang panggung atau tidak? Itu sangat penting sekali buat kesehatan si dombanya. Apalagi dombanya ini dikurung dalam jangkauan yang kecil. Kalau misalnya domba alami kan dia mau bergerak di mana aja itu bebas. Jadi tidurnya pun nggak di situ-situ aja. Bisa ke pojok A, pojok B, atau pojok ke sana, ke kecamatan mana kayak gitu ya. Tapi kalau yang di kandang kita itu kan kecil ya, ruang lingkupnya kecil. Jadi mau ke sini ke sini ke sini. Nah, nanti jatuhnya ke situ-situ juga. Nah, kalau misalnya kandangnya nggak panggung, itu kan dombanya BAB-nya di situ, kencingnya di situ, dan juga nanti bakal berdampak negatif buat si dombanya. Contohnya, misalnya dombanya buang kotoran di situ ya, terus air kencingnya di situ. Nah, terus buat tidur pula buat si dombanya, itu bakal ngeganggu kesehatannya. Takutnya ada virus atau bakteri-bakteri atau amoniak itu bisa masuk ke lubang-lubang si domba kayak gitu. Jadi malah jadi bikin penyakit kalau misalnya itu kandangnya nggak panggung teman-teman. Nah contohnya seperti ini nih, nanti aku sepilkan ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin kandang yang nggak panggung, itu nanti saya sepilkan aliran kotoran dan urinnya itu seperti apa nanti, dan bahayanya juga bakal ya begitu, bisa jadi kematian teman-teman. Nah untuk kandang panggung sendiri ya, kalau misalnya untuk kandang panggung sendiri itu lebih bagus ya buat dombanya, karena si kotorannya juga bakal jatuh ke tanah, terus air urinnya juga jatuh ke tanah. Jadi maka dari itu peternak-peternak biasanya menggunakan kandang panggung, yaitu yang pertama untuk mencegah terjadinya naiknya amoniak. Yang kedua, bakteri-bakteri dari si kotoran yang menyampur dengan urin itu kan sangat berbahaya buat domba. Dan yang ketiga, kesehatan dombanya akan terganggu kalau misalnya nggak panggung. Tapi kalau misalnya panggung, urin dan kotoran yang menyebabkan bakteri ada itu bakal jatuh ke tanah, dan kemungkinan besarnya kita bisa ngerawat si domba ini lebih lama lagi gitu teman-teman. Bahkan bisa sampai beranak pinak. Jadi nggak mudah terserang penyakit. Jadi kita bisa kontrol nih si dombanya. Misalnya bisa cara kontrolnya dengan cara melakukan penyemprotan kandang, kebersihan kandangnya dijaga kayak gitu ya. Karena kan kotoran dan urinnya udah jatuh nih ke tanah. Nah, kita sebagai peternak, kita tinggal ngerawatnya aja nih si kandangnya ini biar si dombanya sehat kayak gitu teman-teman. Jadi di Jasni Farm sendiri juga setiap bulan melakukan penyemprotan menggunakan disinfektan ya. Atau kalau misalnya nggak ada disinfektan ya, saya menggunakan pemutih, cairan pemutih yang buat ngebunuh bakteri. Karena kalau misalnya amoniak udah naik ya,
kalau amoniak udah naik, itu sangat berbahaya banget buat si dombanya, bahkan bisa menyebabkan kematian teman-teman. Maka dari itu, peternak-peternak besar ataupun peternak yang menengah ke bawah itu menggunakan panggung. Jarang ada yang non panggung teman-teman. Jadi teman-teman harus, saran saya harus menggunakan panggung ya. Dan untuk ukuran tingginya, tinggi dari tanah ke alas yang bakal didomba itu bisa 1 meter boleh ya. Karena kalau misalnya terlalu pendek, itu nanti kita ngebersihin kotorannya yang di kolong-kolong ya, itu agak susah. Kayak gitu. Gampang sih gampang, cuma kita lebih ribet aja gitu. Kalau misalnya tinggi kan enak gitu ya. Bisa masuk ke kolong, kalau alat pembersihnya itu pendek, itu lebih enak lagi dan tidak mengganggu saat dibersihkan. Jadi teman-teman yang mau bikin kandang domba, alangkah baiknya menggunakan kandang panggung karena untuk menjaga kesehatan si dombanya. Kandang panggung itu terhindar dari yang namanya naiknya amoniak, atau kalau misalnya kandangnya nggak panggung, bukan naik amoniak lagi, enggak. Emang buat tiduran itu si bakterinya, buat tiduran si dombanya. Jadi untuk kesehatannya juga kurang, nanti bisa menyebabkan kematian. Dan sayang banget teman-teman, duit kalian udah dibelanjain domba, terus nanti dombanya ya gitulah kena penyakit, itu kan susah juga nanti ngobatinya ya kan. Nah nanti saya akan sepilkan ya beberapa kotoran-kotoran yang mengalir di bawah itu seperti apa, dan bayangkan kalau teman-teman tidak menggunakan kandang panggung. Oke, saya akan sepilkan. Nah, seperti ini teman-teman kondisi kalau misalnya kalian nggak pakai kandang panggung. Jadi ketika dombanya BAB atau ngebuang kotorannya atau air kencingnya, itu kan bakal kayak gini ya di tanah tuh. Nah, karena kandang kita ruang lingkupnya nggak terlalu besar atau kecil ya, walaupun besarnya 10 meter, tetap aja yang namanya kotoran ya itu bakal meninggalkan jejak dan bakteri. Nah, pada saat dombanya pup atau kencing lah ya, nah kayak gini nih modelnya, itu ditidurin sama si dombanya teman-teman, itu bakal terganggu banget kesehatannya beneran. Jadi nanti kotoran ini kan banyak bakterinya nih, entah amoniak, bakteri apa aja lah. Nah, masuk tuh ke lubang-lubang domba, contohnya kayak misalnya di pantatnya atau di pusernya, itu sangat bahaya. Apalagi buat si cempe ya, si cempe yang baru melahirkan itu benar-benar sangat berbahaya banget, bisa menyebabkan kematian kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian mau menyangga mungkin boleh di kolom komentar ya. Kalau misalnya teman-teman ada gagasan atau ide, itu boleh di kolom komentar. Nah, ini sebagai contoh aja seperti ini ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan kandang tanpa panggung. Nah, itu kan kotorannya ya, kohe-kohenya tuh, itu didudukin atau ditidurin sama si domba, itu kan bahaya banget ya. Terus juga dombanya kotor-kotor. Nah, tapi kalau misalnya kandangnya panggung, nah seperti ini teman-teman, seperti ini nih ya. Jadi alas kandangnya ini selalu bersih teman-teman. Kalau misalnya kotor atau dombanya misalnya mencret, kan itu biasanya kotorannya nyeplak ya, masih berbekas. Itu kan kita bisa semprot, bisa bersihin ya. Tiap bulan bisa dikasih disinfektan atau apalah, terserah tuh ya. Jadi bersih-bersih teman-teman. Tuh. Domba juga nyaman kayak gitu ya. Tuh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau menurut saya sih lebih baik panggung, dan kalau panggung itu agak tinggian teman-teman, 1 meter lah minimal. Oke, mungkin dari saya itu aja. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jasni Farm.